kitab suci, untuk belajar tulisan Palawa, Sangsakerta, lalu pulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Soleh Afif di channel Catatan Sejarah. Channel ini membahas tentang berbagai macam sejarah, diantaranya sejarah Islam umum yang baik itu bersifat lokal, nasional atau internasional. Nah, saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tapi sebelumnya saya penting dan kita harus pahami dulu bahwa masuknya agama Buddha ke Indonesia itu dari mana? Bagaimana teorinya? Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas banyak sekali teori yang ada gitu, yang disuguhkan dalam masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Tapi bukan mereka tanpa bukti, melainkan dengan bukti-buktinya. Makanya mereka diakui teori-teori ini. Kayak langsung saja ya. Yang pertama itu adalah teori kesatria. Kesatria ini bisa dikatakan bahwa seperti prajurit lah gitu, atau mungkin tentara untuk berperang. Kenapa teori ini dikemukakan? Karena di India itu pernah mengalami perang gitu kan. Nah, yang kalah ini itu biasanya diusir, atau bahkan dia tidak mau takluk dengan yang menangnya tersebut, maka dia akan mencari tempat untuk menghimpun kekuatannya lagi. Nah, itulah alasannya gitu, yang dipercayai oleh beberapa pendukungnya gitu. Nah, itu juga yang menjadi latar belakang nenek moyang kerajaan atau dinasti-dinasti Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya juga ada teori Waisa. Waisa ini bisa dikatakan atau para pedagang lah, pedagang. Nah, kan kalau dulu itu belum ada teknologi kapal uap ya. Kan dulu itu belum ada teknologi secanggih sekarang. Mungkin yang mau ke India cuman berapa hari, bahkan mungkin berapa jam gitu kan. Nah, dulu itu para Waisa ini, para pedagang ini, mereka berdagang ke Indonesia. Lalu kan masih teknologi angin ya, jadi kalau misalkan mau ke Indonesia itu menunggu angin yang arahnya ke Indonesia, begitupun sebaliknya. Nah, itu kan menunggu angin itu ada sampai 6 bulan itu kan, angin yang bertiupnya ke arah India lagi. Nah, mau tidak mau habis atau tidak barang dagangannya itu, apapun yang terjadi harus menetap dulu. Nah, menetap itu jadi ada komunikasi antara orang-orang Hindu dengan orang-orang Indonesia langsung ke masyarakatnya, terus terjadi akulturasi, masuknya agama dan lain sebagainya. Nah, itu juga dipercaya bahwa Waisa ini adalah penyebar agama Hindu ke Indonesia, orang-orang Waisa ya. Selanjutnya juga ada teori Brahmana. Brahmana ini bisa dikatakan adalah orang-orang ahli gitu ya, seperti ahli hukum, ulama, mungkin seperti itu, kitab suci, pokoknya yang ahli-ahli. Nah, ini adalah Brahmana. Jadi orang-orang Brahmana ini mereka datang ke Indonesia, ke yang sekarang mungkin bisa kalau dulu mungkin apa namanya, Nusantara mungkin ya. Nah, untuk memperkenalkan tulisan mereka, budaya mereka ke orang-orang Nusantara kala itu. Nah, apa yang mendukungnya? Yaitu adalah huruf Sangsakerta atau Palawa. Jadi orang Indonesia nggak mungkin atau belum tahu kalau itu ada huruf Palawa dan Sangsakerta. Nah, gara-gara sentralnya tadi ada di India, oh berarti India gitu. Awalnya siapa yang menyebarkan? Itu orang-orang Brahmana. Oke, ada juga teori Sudra. Kalau teori Sudra ini adalah orang-orang mungkin kastanya itu agak bawah gitu, masyarakat biasa gitu. Motivasinya datang ke Indonesia adalah untuk memperbaiki kehidupannya. Jadi mau berdagang, mau membuat apa gitu, datang ke Indonesia. Lambat laun mereka membuat kerajaan yang nantinya cikal bakal kerajaan Hindu-Buddha. Nah, yang terakhir ini adalah teori arus balik. Kalau teori arus balik mah orang-orang
Orang-orang ini berpendapat bahwa bukan mereka yang datang ke kita, bukan orang-orang India, baik itu mau Waisa, Sudra atau Ksatria bahkan Brahmana datang ke, melainkan kita sendiri. Jadi orang Indonesia sendiri yang datang ke India untuk belajar kitab suci, untuk belajar tulisan Palawa, Sangsakerta, lalu pulang lagi ke Indonesia dan membuat kerajaan. Nah itu teori arus balik. Terus yang mana yang betul? Semuanya betul karena ada sumbernya dan ada buktinya. Tinggal kalian yang mana nih yang lebih cocok gitu. Oke, itu saja dari saya, penjelasan tentang beberapa teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.